Siang aku pengen nge-review Rush tahun 2017 warna silver TRD Sportivo. Ini mobil kantor menggantikan sementara mobilku yang biasa aku pakai, Avanza tahun yang sama 2017 atau 2018 ya, sekitar tahun itu. Terus di sini yang varian TRD Sportivo. Untuk varian ini warna yang silver, ada emblem stiker ini yang biasa dipakai banyak yang pakai, bahkan bukan Toyota ya, pakai yang TRD Sportivo. Tapi yang susah untuk itu adalah high mountain stop lampnya yang di sayap ini. Itu ada tulisan TRD dan dia konkav masuk, jadi susah buat ditiru. Dan ini ada logo embossnya TRD Sportivo. Dan untuk model ini masih yang belum model sekarang ya, masih ada konde. Dan di varian di belakang ada lampu tambahan mata kucing di bawahnya, dan ada aksen hitam yang non painting. Jadi dia kalau di area injeksi plastik namanya etching, jadi dia bukan cat. Terus untuk yang lainnya ada roof rail dan ada yang lain tuh di situ ada spion kecil, spion tanduk di depan. Jadi spion tanduk itu gunanya untuk melihat area sebelah kiri sini. Jadi mungkin kalau beberapa driver membutuhkan untuk melihat area sini ketika parkir atau apa, tapi aku jarang pakai. Jadi ya jarang kepake. Jadi bingung buat apa. Kalau mungkinnya mobilnya lebih tinggi mungkin kepake kali ya. Tapi buat aku sendiri yang biasanya pakai Avanza, aku jarang pakai. Untuk manuver dan sebagainya aku jarang pakai. Terus di sini tuh ada, nggak tahu ini asli atau enggak ya, tapi ini aksennya aksen chrome dan sudah mulai karatan. Kalau ini asli dari Toyotanya mungkin sangat sayang sekali, karena baru 2017 sampai sekarang 2020 udah karatan. Tapi untuk yang ini ya, model tarik, dia nggak karatan, masih oke sih. Terus ini ada juga mounted buat over fendernya, kelihatan gagah, kelihatan lebih gede. Untuk lampunya dia clear, lampunya warna ikut dalamnya. Untuk sennya akan kuning, bawahnya akan lampu rem. Ini untuk area eksteriornya. Jadi aku banyak pengen review apa sih bedanya kalau memakai ini dibanding pemakaianku yang Avanza G. Sama-sama matic sih. Kalau ini aku pasti yakin ini tambahan. Kalau misalnya pembelian biasanya kita akan nego untuk dapetinnya atau enggak. Tapi mungkin kalau TRD harusnya udah dapat kali ya. Oh ya, terus di depannya itu untuk grill ini udah motif karbon aslinya, dan ini udah ada tatakan buat plat nomor itu. Jadi modelnya keluar. Dan ini juga ada emblem TRD Sportivo, bukan TRD-an. Nah, yang aneh tuh di sini chrome. Kenapa chrome ya? Karena ini kan sering banget kena jalan dan sebagainya, mungkin gampang scratch, tapi pilihannya chrome. Tapi oke sih ini. Chrome-nya bukan chrome yang sangat mengkilap, chrome lebih chrome gelap. Terus ini sudah ada aksen lele. Untuk aksen lele kan setelah ini kan ada di area ini juga, di tahun-tahun ini juga Yaris itu ada Yaris lele. Ada kumis lelenya. Ini ada sensor parkir, bisa dilihat di dalamnya. Sensor parkir ada berapa titik. Oke, kita akan masuk ke dalamnya. Kita sudah masuk di dalam. Untuk area dalam di sini ada buat pegangan ergonomis sih. Jadi kalau kita pas masuk, ini pas banget di sini. Cuma kalau buat di sini akan susah. Orang akan refleks untuk membukanya itu nggak dari sini sih, kan dorong di sini kan, karena ini momennya paling ujung di sini. Jadi kalau di sini
susah banget. Tapi kalau buat narik masih oke. Terus untuk area di sini masih ya seperti biasa. Autonya ada sebelah kanan kiri otomatis. Naik turun tapi nggak auto. Ini buat locking jendela. Untuk locking pintu masih di sini. Oh ya, tadi yang aku bilang untuk varian itu masih udah ada si sensor. Jadi sensor ini bisa dimatiin, bisa dinyalain. Ini untuk rear defogger. Ini untuk spion kanan kiri pengaturan. Ini untuk auto retract. Dia nggak auto retract sih, pencet retract. Mirror kanan aja seperti biasanya. Oke, masuk. Untuk di dalamnya ya masih seperti Avanza Rush biasanya, tapi di sini dah kita nyalakan. Sini ada head unit, ini ada ori Toyota. Oke sih, bentuknya sih oke nih, kayak aksen batik gitu. Kalau dari jauh kalau kita nggak terlalu perhatikan kayak ada aksen batik nyala. Dan untuk di sini ini akan lampu kan selalu nyala, mau siang, malam, atau lampu nyala atau enggak, ini akan selalu nyala. Sini ada untuk audio control, stereo control. Nah, yang di sini itu yang aku juga bingung di tahun 2017 sampai sekarang. Ya nggak tahu sih pemakaiannya kayak apa kan, karena kan mobil rental. Ini udah mulai ngelotok-ngelotok. Tahu sih mungkin di sini panas dan sebagainya, cuma kalau di sini udah ngelotok di tahun-tahun sekarang kayaknya sayang gitu. Oh ya, terus aku kan sering pakai ini muter, sini juga muter. Ini sering kepecet sendiri. Jadi kalau misalnya aku lagi panik muter, aku nggak memperhatikan, terus aku jempolku di sini terus aku muter ke kanan, ini sering kepecet sendiri. Untuk yang lainnya masih 2 tombol, sebenarnya masih kayak Avanza ya. Nggak ada pengaturan buat arah semburan, jadi hanya ada ini dan untuk kipas 1 2 3 dan sebagainya, sama dinginnya AC. That's it untuk mobil sekelas Rush yang di atasnya Avanza, dan dia udah levelnya level menengah lah. Cuma nggak tahu Toyota dia nggak mau menambahkan apapun. Jadi ini buat kartu. Terus di sini buat masih ada organizernya, ada zoom. Ini itunya bisa buat naruh kartu-kartu juga sama lain di sini. Ini kacamata, ini lampu seperti biasa. Ini mengingatkan untuk kalau misalnya kita di mobil yang punya sunroof, buka sunroof tapi enggak, ini lampu biasa. Nah, individual juga. Sini yang menarik, sini ada lampunya. Vanitinya ada lampunya. Buka biru. Nah, kalau mau dandan bisa digunakan untuk lampu. Sini sebenarnya buat kartu kan, holder card, tapi entah kenapa ini ada di sini. Di sini nggak ada sama sekali. Juga kan nggak punya. Tapi terkompensasi sama ini. Dan yang di sini yang aneh itu adalah cluster untuk si bensin itu sebenarnya kalau kita ngomongin bentuknya seperti ini ya, harusnya menurut petunjuk itu dia harusnya lubang bensinnya ada di kiri, karena di sini kan selangnya ada di kanan kan. Jadi kalau kita ngelihat aktolnya di pom bensin selangnya di kanan, berarti kita selangnya di lubangnya ada di kiri, tapi si Rush ini ada di kanan. Jadi dia nggak sesuai sama si lampunya ini, si indikator bensinnya ini. Ya nggak tahu sih, mungkin itu important atau enggak, tapi pengertian yang aku tahu kalau ini tuh secara internasional dia punya arti. Kalau dia di kanan, kalau selangnya ada di kanan berarti lubangnya di kiri, kalau selangnya di kiri berarti dia di kanan. Ntar aku gambarin deh. Terus di sini ada power outlet. Ini apa ini? Koin.
seperti itulah. Oh ya, untuk di sini tuh yang aku pengen komplain itu adalah storage-nya kecil banget dibandingkan Avanza ya. Jadi jangan menyangka dengan sedalam ini tempatnya bisa sampai sini, enggak. Jadi di sini tuh harusnya kosong, harus masuk di dalam. Ini dia ada tempat penyimpanan terbuka lagi. Cuma apa ya? Nggak tahu ini buat koin-koin lagi. Di sini koin, di sini koin lagi. Cuma kalau kita diisi sampai di atas sini gitu kan, karena tempat penyimpanannya sampai sini. Tapi pas ditutup gak iso. Harus dimasukin ke dalam. Kayak kita tempatnya masih muat kok. Ternyata enggak. Baru bisa nutup. Ini ada aksen apa namanya? Bukan chrome sih. Ya, apa kayak titanium. Untuk area kiri ya mirip-mirip seperti kanan. Cuma dia apa ya? Ya sama sih, copycat. Di sini ada laci penyimpanan. Once again ini nggak lebih gede daripada si Toyota Avanza. Untuk impresi berkendara mirip-mirip. Ini untuk belakang ya pastinya kan jauh lebih gede, ada double blowernya pun mirip-mirip Avanza kok. Ya apa ya yang impresi dari ini? Gak ada sih. Masih sama-sama. Jadi cuma impresiku itu apa ya? Lebih organisernya lebih sempit satu. Yang kedua bensin ya bikin bingung. Yang ini juga sama. Lainnya sama. Inilah intermittent sama. Yang lainnya terus untuk tahun ini aku nggak tahu sih, mungkin udah ganti shock atau enggak, tapi ini terasa keras. Reboundnya itu cepet banget baliknya si shock, jadi kayak bahkan aku yang di depan ketika aku pertama dari Avanza ke sini, bahkan aku yang di depan pengemudi dan mengemudi pun bisa merasa pusing. Jadi kayak apa ya, lebih bumpy sih menurutku. Untuk si nggak tahu kalau mobil ini aja atau mobil yang lain seperti itu, nggak tahu. Cuma yang mobil aku dapat image-nya seperti itu. Dan ini untuk si ini kayak kalau pernah main film Underground 1 nggak, kayak EA Games. Nah ini persis banget kayak gini. Ketika si mbaknya itu nyetel lagu gede dus gitu kan, ini itunya seperti ini, klasternya seperti ini. Oke, itu aja dari Rush tahun 2017. Semoga membantu. Ya kalau enggak, ini review singkat banget sih. Mungkin ada banyak review yang lain. Tapi menurut itu yang aku rasakan. Ya ini kalau udah nyalain, ini seharusnya bisa dimatiin, bisa dihidupin. Ini baterai tracknya. Oke, terima kasih. Selamat menonton.